maaf sehubungan tadi ada gangguan teknis dan juga Pak Geri tidak bisa hadir untuk membuka acara ini. Dan Pak Geri mendelegasikan kepada kami untuk membuka promosi digital ini. Jadi sebelum acara berlangsung, mungkin ada sedikit kali istilahnya paparan ya. Paparan dari kami untuk kurang lebihnya untuk merimain saja berkaitan dengan ASO dimaksud. Recording in progress. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan ini, dalam pembukaan, kami akan memberikan kurang lebihnya pengantar yang berkaitan dengan rapat ASO promosi TV digital ini. Jadi pertama kita meninjau dulu legasinya atau kurang lebihnya historisnya bahwa ASO itu dilakukan sehubungan dengan adanya kesepahaman dunia dengan diterbitkannya Final Act-nya pada tanggal 15 Mei sampai 16 Juni di Jenewa yang berkaitan dengan refarming di pita frekuensi baik di 174 sampai dengan 230 MHz maupun 470 sampai dengan 862 MHz. Sesuai dengan Regional Radio Communication Conference tahun 2006. Nah, kita berada di region 3. Selanjutnya, dari web ITU sendiri dan juga secara administrasi sudah menerbitkan surat yang berkaitan dengan ASO dimaksud. Jadi di dalam webnya di state bahwa ITU member third party to the GA 06 agreement ya, bahwa sudah menjelaskan berkaitan dengan berakhirnya masa transisi, yaitu dimulai sejak Juni tanggal 17 tahun 15 ya, 2015. Kemudian untuk yang ada pengecualiannya di 34 negara lainnya, transisinya akan berakhir di 17 Juni 2020. Kemudian berkaitan dengan transisi ini, maka apabila terjadi interference dengan teknologi digital, tentunya nanti teknologi analognya yang harus mengalah, gitu. Dan kurang lebihnya di drop. Kemudian dari hasil working group-nya ITUD pada tahun 2016, itu diperoleh data yang berkaitan dengan analog switch off ini. Jadi pada tahun 2016 dimaksud bahwa diperoleh istilahnya peluncuran pertama berkaitan dengan digital di berbagai negara, sebagaimana dilihatkan di grafik sebelah tengah ini. Nah, kemudian setelah peluncuran itu berarti terjadi yang namanya simulcast. Kemudian di grafik sebelah kanannya, ini menunjukkan bahwa negara-negara sudah melakukan switch off. Nah, kita tahu bahwa sekarang udah tahun 2020 ya,
2021, sorry. 2020 itu sudah menterminasi kurang lebihnya ada 12 negara menurut data 2016. Tapi nanti bisa dilihat update-nya di situs ITU yang berkaitan dengan ASO ini. Nah, sisanya itu ada 2023 ada 1 negara dan 2024 hanya 1 negara juga. Nah, ini sebetulnya yang 1 negara ini kalau yang saya ketahui itu adalah Filipina 2023 dan 2024 Timor Leste. Timor Leste ya pecahan dulunya asalnya sebagian provinsi Indonesia, kemudian terpecah menjadi negara tersendiri dan dia komitmen juga di 2024. Nah, kemudian di ASEAN sendiri kita mempunyai yang namanya working group yang berkaitan dengan ASEAN Digital Broadcasting, di mana di dalam pertemuan di Bangkok, pertemuan keempat ASEAN, semua memberikan updating-nya. Ini kejadiannya pada tahun 2012, di mana Undang-Undang Cipta waktu itu belum terbit. Sehingga Indonesia hanya memberikan statement saja bahwa progres ASO-nya sedang berlangsung. Dengan tadi, dulu kan yang dibahas adalah Undang-Undang Penyiaran yang akan direvisi, tetapi pada kenyataannya belum berhasil dilakukan revisinya, akhirnya permasalahan ASO ini ditampung di Undang-Undang CK nomor 11. Dengan terbitnya Undang-Undang CK itu merupakan sebagai dasar hukum untuk melakukan analog switch-off sejalan dengan perkembangan yang sudah ditetapkan di dunia di ITU, karena memang teknologi analog tidak akan diproduksi lagi. Atau dengan kata lain, semua negara yang berkaitan dengan teknologi yang produksi analog itu akan dihentikan. Dan kita sebagai negara Indonesia juga supaya tidak kebanjiran sampah teknologi analog, yang ini tentunya berdampak negatif kepada publik ya, apabila mereka tidak mengetahui bahwa analog itu sebetulnya sudah tidak digunakan lagi. Jadi nanti kasihan karena begitu dibeli itu tidak ada lagi spare part-nya yang diproduksi, dan akhirnya Indonesia itu dapat dikatakan akan mengalami kerugian yang lebih besar. Dan kita tahu bahwa di dalam konteks IT itu digital itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang sudah kita ketahui semua. Kemudian berkaitan dengan ASO dimaksud sesuai dengan Undang-Undang CK bahwa ada tahapannya, dapat dilakukan secara pentahapan. Dengan adanya terbitnya Permen Kominfo nomor 11 yang merupakan revisi dari Permen 6 ya tahun 2021, maka dilakukan 3 tahapan. Tahap pertama yaitu paling lambat tanggal 30 April 2022 dan tahap 2 paling lambat 25 Agustus 2022 dan tahap 3 adalah paling lambat 2 November tahun 2022. Kemudian sebagaimana kita ketahui karena kita memang ini acara promosi untuk di wilayah Aceh, sesuai dengan tampilan dari Permen Kominfo nomor 11 dimaksud, maka di wilayah Aceh ini akan dilakukan ASO-nya, yaitu pada tanggal 30 April tahun 2022 ya, yang merupakan tahap 1. Nah, mungkin berkaitan dengan Provinsi Aceh ini, kita ketahui itu berbatasan kurang lebihnya dengan negara ya, Malaysia ya, dengan negara Malaysia. Dengan demikian, kalau tadi kita merujuk kepada konteksnya ITU study, apabila terjadi interference, tentunya ini pancaran yang berasal dari Aceh ini harus dilakukan di take down lah istilahnya, atau harus mengalah lah istilahnya. Tapi kita juga sudah komitmen di ASEAN, sebetulnya ASEAN sendiri itu pada tahun 2020 sebetulnya semua akan melakukan pengakhiran, kecualikan Filipina ya, dan tadi yang terlambat, yang paling lambat itu adalah Timor Leste. Vietnam aja sudah lebih dulu, kalau tidak salah tahun 2018. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, di daerah Aceh tersebut, maka ada lembaga penyiaran pembangunan IPP dan ISR analog yang harus melakukan migrasi. Yang tadinya memiliki infrastruktur sebagai transmisinya, maka dia harus melakukan migrasi sebagai penyelenggara program siaran digital, sebagaimana dengan sesuai dengan Permen nomor 6 ya tahun
2021, di mana nanti harus menyewa ke penyelenggara multiplexing. Nah, kita ketahui dari data existing pada saat ini, untuk wilayah Aceh, itu kurang lebihnya, sebagaimana tertuang dalam tabel ini, dari Aceh 1 ada MOOC yang sudah on air itu ada 6. Kemudian di Aceh 2 ada 4, ada 2 dari total yang ditetapkan. Kemudian di Aceh 4 ada 1 dan sisanya Aceh 7 ada 3. Tapi ini dalam forum ini nanti bisa dialog antara penyelenggara MOOC dengan lembaga penyiaran atau penyelenggara program siaran digital tadi. Nah, selanjutnya karena kami juga di sisi regulator harus melakukan evaluasi juga bagaimana progres ASO itu, maka kita harus mengetahui juga nanti ada mungkin kita minta laporan baik dari lembaga penyiaran MOOC ataupun dari pemegang IPP-nya sudah sejauh mana migrasi itu terjadi, kemudian dia menggunakan services apa gitu. Kalau tidak salah ini belum ada pengaturannya bahwa yang beralih itu harus SD. Kira berkaitan dengan kapasitas tadi, karena kita tahu bahwa dilakukan settingnya di 64 QAM dengan parameter teknis lainnya sebagaimana tercantum di sini, maka diperoleh untuk bitrate-nya MOOC itu sekitar 33 Mbps. Nah, dengan 33 Mbps ini, maka alokasi atau jumlah slot MOOC yang bisa disediakan tergantung dari tayangan gambarnya, apakah dia menggunakan standard definition atau menggunakan high definition. Nah, standard definition sendiri itu kalau bisa digunakan maksimumnya 2,5 Mbps. Tapi banyak juga yang menggunakan 2 Mbps. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari spektrum master plan ini atau data digital TV UHF-nya, itu bisa sampai dengan 13 kalau semuanya menggunakan SD. Kemudian kalau ada 1 HD, sisanya hanya 10. Dan seterusnya. Kalau 2, sisanya ada 8. Dan seterusnya. Dengan demikian, tentunya tadi yang sudah ditetapkan MOOC-nya itu sampai sejauh mana okupansi slotnya. Bahkan nanti perlu ada perubahan tersendiri apabila memang nanti kekurangan atau memang sudah memadai. Lain juga nanti kalau ada memang di situ misalnya marketnya jenuh, maka bisa dibuka untuk penyelenggara baru melalui peluang usaha. Nah, mungkin untuk progres ASO, ada hal-hal yang perlu diketahui khususnya dari kami sebagai regulator itu untuk satu memberikan informasi berkaitan dengan migrasi. Kemudian melihat juga sampai sejauh mana kesiapan lembaga penyiaran dalam hal migrasi tersebut. Dan bagaimana rencananya. Sebab itu, waktu rapat sebelumnya kami pernah, waktu semua dikumpulkan kalau tidak salah, meminta rencana migrasinya. Dan nanti akan dilakukan monitoring. Kami juga ada yang namanya PMO, yang nanti akan melakukan monitoring yang istilahnya dari aktivitasnya week to week ataupun month to month, itu akan menghubungi lembaga penyiaran ataupun lembaga penyiaran baik itu yang multiplexing ataupun yang program siaran digitalnya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi juga terhadap bagaimana konteks yang sudah direncanakan, termasuk dengan regulasi existing-nya juga. Nah, kemudian apa yang bisa diimplementasikan? Jika itu kurang sesuai, maka dilakukan penyesuaian dan solusinya, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya kemarin permasalahan COVID diantaranya dan juga kemungkinan ketersediaan set-top box-nya, maka dilakukan di perubahan permen yang berkaitan dengan tahapan tadi, sehingga dialihkan ke tahun 2022. Selanjutnya nanti kalau hal-hal tersebut tidak ada permasalahan, maka dilakukan penghentian total TV analog sesuai dengan rencana yang tertuang dalam aturan teknis PM11 dimaksud. Demikian kita sesuai dengan aturan-aturan yang berkaitan baik dengan yang diterbitkan oleh ITU yang merupakan agreement tadi, kemudian juga di ASEAN, dan tentunya sesuai dengan Undang CK, diharapkan bahwa nanti secara menyeluruh
bisa beralih ke siaran digital. Saya kira itu secara ini ya, garis besarnya yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita di sini punya agenda untuk acara hari ini ya. Ini nanti Mbak Misa yang akan saya tanya nih, apakah di kita ada moderatornya, Mbak Misa? Tidak ada sih Pak, langsung aja Pak. Oh gitu. Iya Ini Pak. saya lihat dulu susunannya nih. Ini bisa di ini enggak yang apa tuh jadwal acaranya itu loh. Kalau tidak salah yang pertama itu ini udah ada. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian mungkin sesuai dengan agenda ini. Dari yang pertama kali memberikan paparan ya, kalau tidak salah.